Om Swastiastu, salam sahabat arkeolog muda. Ini adalah channel pertama kami yang berjudul Sang Arkeolog Muda. Saya Nur Khotimah, Rakian di Kadatuan Tambakan City. Dalam channel pertama kali ini, kita akan membahas tentang Candi Lawu. Apa yang teman-teman arkeolog pikirkan ketika mendengar kata Gunung Lawu? Mistis? The Spirit of Central Java? Candi Ceto? Candi Suku? Tentu akan kita bahas semuanya itu. Sahabat arkeolog muda, dalam kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan arkeolog muda lulusan Universitas Udayana. Ganteng, keren, humanis, dan juga pastinya seorang arkeolog muda Hindu yang berasal dari Karanganyar. Jadi dia adalah putra asli Gunung Lawu. Tidak usah berlama-lama, mari kita berkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang bernama Mas Heri Purwanto. Hai Heri. Halo, Swastiastu Mbak Nur, apa kabar? Swastiastu Dek Heri, gimana kabarnya? Bengkara dalam keadaan baik dan sehat. Heri, sapa dulu dong sahabat arkeolog muda kita. Baik, selamat Om Swastiastu, sahabat arkeolog muda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bermanfaat, Mbak Nur ya. Iya, tentu dong. Baik, Heri, jadi saya dengar dan saya tahu kalau Heri ini dulu membuat skripsi yang berjudul tentang candi-candi yang ada di lereng barat Gunung Lawu ya. Kalau boleh tahu judul lengkapnya skripsinya Heri apa sih? Betul. Judul lengkapnya adalah Kehidupan Beragama di Lereng Barat Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, abad ke-14-15 Masehi. Itu judul lengkapnya, Mbak Nur. Oh gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih kamu memilih lereng barat Gunung Lawu? Kenapa nggak semua Gunung Lawu saja? Baik, kalau ditanya terkait dengan alasan letaknya di Gunung Lawu atau Gunung Lawu menjadi salah satu objek penelitian saya, memang kalau dilihat dari historisnya, yaitu terkait dengan memang kerajaan tinggalan arkeologi yang berada di lereng barat Gunung Lawu itu berasosiasi dengan kerajaan Majapahit. Nah, hal yang unik adalah kerajaan Majapahit ini, jadi sebagian besar tinggalan arkeologinya itu berada di Jawa Timur, jadi Jawa bagian timur, terletaknya di Mojokerto dan sebagainya. Tapi kok ada yang berada di Gunung Lawu yang nampaknya jauh sekali dengan wilayah atau pusat menjadi kerajaan Majapahit itu. Ini menjadi salah satu keunikan tersendirilah untuk mengangkat candi-candi yang berada di lereng barat Gunung Lawu menjadi suatu topik kajian penelitian. Wow, sangat menarik sekali. Jadi boleh diceritakan nggak apa saja tinggalan arkeologi yang ada di lereng barat Gunung Lawu? Tentu saja sahabat arkeolog muda ini sudah penasaran. Sebenarnya kalau terkenal ya banyak banget sebenarnya tinggalan arkeologi yang sebenarnya kecil-kecil tapi belum diungkap. Tapi yang terkenal sampai sekarang itu ada Candi Ceto yang kebetulan dekat dengan kampung saya, terus ada Candi Suko, Candi Pelangatan, Menggung, Cemorobulus, Ketek, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada situs-situs yang kecil yang sebenarnya juga unik terletak di sana. Sebenarnya kalau dilihat dari potensinya, nampaknya sangat hampir sama dengan Gunung Penanggungan. Ini dalam tanda kutip ya, terkait dengan sebaran tinggalan arkeologinya. Ini sebenarnya cukup banyak, cuman belum diungkap saja. Wow. Itu Mbak Nur. Jadi Heri ini merupakan warga dari Dusun Ceto ya? Atau gimana tinggalnya? Betul, kalau secara desanya memang tidak, tetapi tetangga desa. Kalau nenek saya berasal dari desa Ceto itu sendiri. Jadi masih mungkin 1 kilometer lah dari Candi Ceto itu rumah saya. Jadi setiap kecil itu, kecil saat SD saya mainnya ya ke Candi Ceto.
Jadi jangan-jangan alasan Heri masuk jurusan arkeologi karena sering di Candi Ceto ya? Ya betul, itu salah satunya. Oh, I see. Benar-benar. Baik, sekarang kita akan membahas Candi Ceto dulu ya. Jadi mungkin Uman Sudarma dan juga sahabat arkeolog muda sudah tahu Candi Ceto, dan itu juga sudah banyak dibahas di channel YouTube lainnya. Cuma yang ingin kita tahu di sini nih, Mas Heri nih, saya mau tanya tentang prasasti yang ada di Candi Ceto. Bisa dijelaskan nggak prasastinya itu isinya tentang apa? Baik, kalau terkait dengan prasasti yang berada di Candi Ceto itu sebenarnya ada satu prasasti yang sebenarnya sudah diungkap, yaitu di Pipi tangga 7 Candi Ceto yang isinya adalah Padamel Irikang Bukur Tirtasunya. Jadi kalau salah satu arkeolog UI, Bu Edi Sediawati dan lain sebagainya, nampaknya pengertian ini, kata-kata ini diasosiasikan dengan keberadaan suatu patirtan atau saat ada keberadaan bangunan patirtan di salah satu di Candi Ceto itu yang sebenarnya kata-kata Padamel Irikang Bukur Tirtasunya ini juga terdapat di prasasti di Candi Sukuh. Nah, kemungkinan prasasti ini menunjukkan suatu tempat petirtaan di Candi Sukuh. Nah, kalau Bapak Ribu Darmo Sutopo mengkaitkan dengan salah satu upacara yang kemungkinan besar juga diselenggarakan di sana, yaitu terkait dengan ruatan. Jadi buku Tirtasunya itu diasosiasikan dengan penebusan suatu dosa untuk membersihkan. Ada lagi pengertian yang atau diangkat oleh Nugroho dan saya setujui, yaitu sebenarnya Padamel Irikang Bukur Tirtasunya ini seharusnya diartikan dengan fungsi atau kedudukan dari candi itu yang sebenarnya berarti dibuat di pertapaan yang terdapat air. Nah, pertapaan ini merujuk pada satu kedudukan dan fungsinya candi-candi yang berada di lereng barat Gunung Lawu itu sebagai sebuah pertapaan atau yang disebut dengan Mandala Kadewa Guruan. Jadi, asumsi saya atau interpretasi saya selanjutnya, kemungkinan karena Padamel Irikang Bukur Tirtasunya ini juga disebutkan di Candi Ceto, Candi Sukuh, kemungkinan besar ini adalah nama aslinya dari bangunan-bangunan Candi Sukuh, Candi Ceto itu. Kawasan lah. Jadi kemungkinan ini asumsi semata aja ya, belum dilakukan kajian secara utuh, hanya menduga aja kemungkinan besar Bukur Tirtasunya itu adalah nama asli dari Candi Sukuh dan Candi Ceto. Demikian Mbak Nur. Oh, jadi Candi Ceto sama Candi Sukuh ini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya ya. Tadi kan dijelaskan tentang buku Tirta Sunya ya tadi ya, yang dikaitkan dengan suatu petirtaan yang ada di Candi Ceto sama Candi Sukuh. Nah, di dua candi ini ada nggak petirtaannya kira-kira? Nah, sampai sekarang kalau di Candi Sukuh memang tidak ditemukan bangunan-bangunan petirtaan. Nah, menurut Ibu Edi Sediawanti, relief yang dituliskan pada Mengirikan Tirtasunya itu, yaitu relief Sudamala itu, kemungkinan itulah bagian dari patirtan itu. Yang patirtannya sendiri saat ini belum diketemukan atau memang sudah terkubur. Kemudian yang kedua, kalau Candi Ceto, memang ada patirtan yang saat ini digunakan oleh masyarakat setempat, letaknya di atas Candi Ceto, yang disebut dengan Punden Sari atau Sumber Sari, maaf saya agak lupa. Jadi itu ada tempat pertitaan di atas Candi Ceto. Nah, kemungkinan besar patirtan itu memang sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik untuk upacara-upacara lokal. Oke, nah sekarang Candi Ceto sendiri itu memiliki berapa tingkatan sih? Baik, berdasarkan teras-teras halaman yang masih tersisa sekarang,
itu ada 13 teras berdasarkan saat sekarang ya. Akan tetapi berdasarkan penelusuran atau laporan dari arkeolog Belanda, kemungkinan besar ada 14 teras. Kemungkinan satu terasnya entah hilang atau memang sudah ditutupi jalanan yang berada di bawahnya. Sebenarnya 14 teras. Kalau dihubungkan 14 teras sebenarnya sangat berasosiasi dengan konsep yang berada di agama Hindu yang disebut dengan Sabta Petala Petali. Jadi 7 alam ke atas dan 7 alam ke bawah. Kemungkinan ya itu masih kemungkinan, masih harus dikaji lebih mendalam terkait dengan konsep religi terkait dengan pembangunan Candi Citto itu sendiri. Baik, tadi kita sudah membahas Candi Citto, sekarang kita beralih ke Candi Suko. Jadi di Candi Suko ini kan tadi dijelaskan bahwa Citto sama Suko ini erat kaitannya satu dengan yang lainnya, dan kita semua tahu bahwa Candi Suko ini juga berkaitan dengan pengeruatan. Nah, bisa dijelaskan nggak sih ciri Candi Suko sebelah mana yang itu menjelaskan tentang pengeruatan itu? Oke, baik, sebenarnya interpretasi terkait dengan ruatan itu sudah diajukan oleh beberapa peneliti terdahulu ya, tetapi belum menampilkan data yang mungkin banyak didukung. Kalau berdasarkan penelusuran atau asumsi saya, sebenarnya kalau mengutip Bapak Ribut Darmo Sutopo, sebenarnya secara eksplisit, secara kata-kata atau teks sebenarnya tidak ada sebenarnya. Candi Suko digunakan untuk pengeruatan. Itu adalah hasil interpretasi. Yang pertama adalah relief yang berada di Candi Suko itu adalah relief Sudamala yang terletak di teras ketiga. Nah, relief Sudamala ini ada beberapa panel. Nah, sudah barang kita ketahui bahwa relief Sudamala itu topik utamanya yang dibicarakan adalah terkait dengan pengeruatan Betara Durga yang menjadi Ranini turun ke dunia, kemudian diruat oleh Sahadewa. Nah, setelah Sahadewa ini mengeruat, dinamakan menjadi Sudamala. Nah, kemungkinan besar juga relief ruatan ini, kalau berdasarkan Bapak Ribut Darmo Sutopo, relief pengeruatan ini kemungkinan besar juga berasosiasi dengan kata-kata padamel irikang bukur tirtasunya tadi. Jadi bukur tirsa menembus dosa kosong. Nah, berdasarkan relief itu dan kata-kata itu timbullah suatu asumsi kemungkinan besar Candi Suko digunakan sebagai pengeruatan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian saya, salah satu prasasti yang berada di Garudea yaitu Babajang dan lain sebagainya, di sana dikatakan salah satu rombongan anak muda atau ksatria muda yang datang dari lupa nama tempatnya, entah saya cek lagi, yaitu datang ke sana. Nah, kemungkinan di sana juga terjadi suatu pengeruatan supaya situasi yang sebelumnya carut barut dari keadaan sosial politik yang tidak stabil, kemudian datang ke Candi Suko dan diruat di sana. Jadi ada dua indikasi di sana sebenarnya Candi Suko sebagai tempat pengeruatan. Sebenarnya pengeruatan itu untuk mempersiapkan diri untuk belajar terkait dengan konsep-konsep keagamaan dan pada akhirnya nanti akan bersiap mencapai kalpasan jiwa. Demikian. Wah, luar biasa. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu di Candi Sukuh ini kan dilakukan pemugaran ya. Jadi dibongkar itu Candi Sukuhnya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Nah, pada saat pembongkaran itu di sisi depannya itu ditemukan sebuah peripih itu, Heri. Peripihnya itu yang sangat luar biasa, itu adalah lingga kristal yang lingga, kemudian dia ada di tatakan yoninya itu dia terbuat dari logam. Nah, yang di dalamnya itu masih
terdapat airnya. Nah, itu menurut Heri gimana tuh dengan temuan lingga kristal dan juga air yang ditemukan sebagai peripih di Candi Sukuh itu? Nah, ini cukup menarik ya. Saya sebenarnya dapat informasi ini juga eh, baru-baru saja ya. Maksudnya beberapa tahun, mungkin pada saat saya membuat skripsi masih samar-samar terkait dengan temuan itu. Saya juga pernah melihat jadi di gambar. Jadi memang sebenarnya intervensi peripih kita kesampingkan dulu. Jadi kita bicarakan ada temuan di bawah candi yang berbentuk lingga yoni. Jadi lingganya berbentuk kaca, kemudian di bawahnya sejenis mungkin tempayan yang sangat kecil yang bentuknya mungkin mirip yoni. Jadi antara lingga ditancapkan ke yoni di bagian bawahnya. Nah, kalau BPCB mungkin dengan Mbak Nur juga menginterpretasikan sebagai suatu peripih yang memang ini perlu suatu kajian yang mendalam juga. Apakah ada kesesuaian tertentu terkait dengan peripih yang sebagaimana kita ketahui berbentuk mungkin segi empat yang ada lubang-lubangnya lalu ditaruh benda-benda mulia, lalu bisa digantikan dengan suatu benda yang berbentuk juga lingga yoni dan juga benda-benda mulia, kristal dan tembaga itu. Nah, ini perlu juga kajian lebih lanjut, tetapi apabila memang dugaan ini benar, ini suatu keunikan dan suatu pasti ada sesuatu pesan religi yang ada di dalamnya. Ini perlu juga diungkap. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui peripih yang berbentuk segi empat lalu ada lubang sembilannya, tapi ini berbentuk lingga yoni yang sangat mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, Mbak Nur ya. Sampai saat ini juga belum ditemukan terkait dengan peripih yang berbentuk seperti itu. Nah, mungkin lebih lanjut bisa dilakukan kajian baik arkeologi maupun dari sudut pandang agama Hindu sendiri itu. Kebetulan saya juga mengenyam di studi agama, mudah-mudahan nanti dari seperangkat agama yang saya tekuni saat ini bisa memberikan sumbangsi terkait dengan apa sih sebenarnya temuan tinggalan Linggayon ini berbentuk itu dengan Candi Suko itu. Apakah sebagai peripih atau sebagai yang lainnya lah, atau sebagai seperangkat upacara dan sebagainya. Itu Mbak Nur. Wow, jadi memang masih banyak sekali data arkeologi yang perlu kita teliti secara mendalam lagi. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang Candi Ceto, Candi Sukuh. Kan tadi dijelaskan di lereng barat Gunung Lawu itu tidak hanya 2 candi besar itu. Nah, sekarang kita mau dengar nih tentang situs Pelanggatan dan juga situs Semenggung. Bisa dijelaskan nggak? Baik, memang selama ini yang terkenal candi-candi yang berada di lereng barat Gunung Lawu itu Candi Ceto dan Candi Sukuh itu sangat moncer sekali ya di kalangan teman-teman semua. Ada sebenarnya candi yang sangat dekat sebenarnya letaknya dari Candi Sukuh, mungkin 2 kilometer sebelah baratnya lah, tidak terlalu, mungkin sebelah agak ke selatan barat. Jadi sekitar 2 kilometer ada sebuah candi yang disebut dengan Candi Pelangatan. Jadi Candi Pelangatan ini sebenarnya secara struktur bertiras juga, jadi 3 halaman, namun bangunan-bangunan yang sifatnya monumental saat ini sudah ambruk lah, tidak kayak Candi Suko yang masih bagus tata bangunannya. Yang terdapat di sana hanya relief, panel, kemudian ada yoni dan ada arca fragmen bima. Nah, kalau panel relief ini menurut Pak Agus Harismunanda dan dari salah satu artikel saya juga, kemungkinan besar panel ini merupakan penggalan dari relief Panji. Jadi relief Panji yang sudah terkenal sekali ya. Begitu Mbak Nur. Kemudian kalau situs Menggung ini
letaknya agak jauhan di sebelah lereng barat, tapi sudah agak ke sebelah selatan ya, letaknya di Kecamatan Tawangmangu. Jadi situs Menggung ini terdapat satu arca Dewi Durga. Nah, yang menarik sebenarnya ini cerita lokal ya, entah itu berkaitan dengan Candi Menggung ini atau tidak. Jadi masyarakat Bali saat ini sangat sering ke situs Menggung karena ada suatu cerita yang kemungkinan situs Menggung ini berkaitan dengan salah satu pelarian dari Narotama. Jadi Narotama ini kemungkinan ke situs Menggung untuk mampir. Begitu. Nah, atau cerita-cerita ini membuat masyarakat Bali yang terteater ke situs Menggung juga dilandasi salah satu cerita ini. Itu belum ditelusuri lebih jelas ada kaitannya apa tidak. Begitu, Mbak Nur. Baik, Narotama itu siapa sih sebenarnya? Boleh nggak dikasih tahu? Nah, kalau Narotama itu emang ada teks itu merupakan salah satu Purohito yang saat pelarian air langga. Nah, kemungkinan besar air langga sama Narotama ini mampir ke Menggung, begitu ceritanya. Tapi kayaknya kalau dalam sudut pandang arkeologi mungkin belum bisa diterima. Tetapi masyarakat saat ini Purohito Narotama dan Airlangga itu kemungkinan juga berlari ke situs Menggung ini. Begitu. Oh, baik Heri. Tadi kan kita sudah bahas di lereng barat nih. Kalau di Puncak Lawu sendiri tuh ada nggak sih tinggalan arkeologinya? Oke, kalau di puncak gunung itu sendiri saya mengutip sebenarnya hasil penelitian dari Bapak Heri Priswanto, salah satu peneliti dari Balar Arkeologi Yogyakarta. Setidaknya ada 10 puden berunda yang saya kurang tahu, kayaknya penelitiannya kalau nggak tidak lupa tahun 2000-an. Kalau saat ini masih apa tidak juga kurang tahu. Dan ada juga inskripsi pertanggalan yang sangat mungkin itu pada abad ke-15 Masehi. Jadi ada tinggalan berupa puden berunda dan ada inskripsi yang menunjukkan itu abad ke-15 Masehi. Begitu. Bisa nggak bisa disebutkan nggak 10 Bunden Berunda itu apakah sudah bernama atau disebut dengan Bunden Berunda 1, 2, 3 gitu? Kalau nama-namanya itu sudah ada, nama-nama sudah ada. Saya juga lupa ya, nggak hafal juga nama-nama Punden Berundanya. Coba saya cek dulu. Argo Dumila, Argo Lawu gitu masuk nggak? Pasar Ya, Argo Dieng, Pasar Dumila, Bugra gitu. Pasar Dieng, ya, ya betul, betul. Itulah Mbak. Kayaknya Mbak Nur juga sudah mengetahui. Jadi ada Argo Dalam, Argo Dumila, dan lain sebagainya. Jadi ada 10 kalau tidak salah. Oke. Itu Mbak Nur. Baik, Heri, tadi kan skripsinya berjudul tentang kehidupan beragama di lereng barat Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, abad ke-14 sampai 15 Masehi. Dari hasil pembahasannya itu apa sih yang bisa disimpulkan dari skripsinya Heri? Sebenarnya kesimpulan yang hendak saya pesankan itu sebenarnya kan Candi Ceto, Candi Suko itu berdasarkan penelitian terdahulu itu menyebutkan ya fungsinya untuk ruatan, lalu belum menyentuh pada tatarannya sebenarnya kedudukan dan fungsi Candi Ceto, Candi Suko dan yang candi-candi yang sekitar abad ke-15 ini sebagai apa. Nah, itu yang sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya candi-candi bangunan yang berada di lereng barat Gunung Lawu secara khususnya itu sebagai suatu tempat pendidikan keagamaan atau yang disebut dengan istilah Mandala Kadewa Guruan. Jadi memang Mandala Kadewa Guruan ini
tempat-tempatnya memang secara khusus harus di tempat terpencil seperti di lereng-lereng gunung atau di tempat-tempat bukit yang keagamaan ini bisa untuk supaya tenang mempelajari terkait dengan mempersiapkan masyarakat masa lalu untuk mencapai, ya kita sebut dengan, kalau agama ini sebut dengan moksa lah, seperti itu. Jadi setelah mereka semua mempelajari terkait dengan keagamaan di candi-candi ini yang dipimpin oleh seorang dewa guru, setelah mereka dianggap siap untuk kembali kepada Atman, kembali kepada sang pencipta, yaitu Ide Sang Hyang Widi, kepada Siwa itu sendiri, mereka akan mengembara untuk menaiki ke puncak Gunung Lawu itu sendiri. Jadi dia setidaknya dalam anggapannya menunggu aja mereka, dia akan berberata mengelilingi Gunung Lawu itu sampai ke puncak. Nah, itu seperti itu. Jadi di candi-candi itu mempersiapkan diri, mempelajari dulu, setelah sudah siap, bertapa dan sebagainya, mereka akan pelan-pelan memberata lah istilahnya kita mengelilingi Gunung Lawu itu hingga ajalnya menjemput, atau ini inspirasi dari ceritanya Mahabharata yang para Pandawa untuk mencapai moksa dia juga mengelilingi Mahameru itu. Nah, Gunung Lawu ini dianggaplah Mahamerunya itu. Baik, luar biasa sekali ya, Heri ya. Obrolan kita ini tidak, sebenarnya kita mau berlama-lama. Jadi teman-teman atau sahabat arkeolog muda itu nanti bisa request di kolom chat itu apa saja yang ditanyakan oleh arkeolog muda Hindu kita dari Jawa ini, putra asli Candi Ceto, putra asli Lawu. Itu bisa tanya-tanya lagi seputar Candi Sukuh. Heri, satu kata sebelum kita akhiri, atau satu kalimat, atau itu pesan dan kesan, atau pesan apa sih yang ingin Heri sampaikan kepada sahabat arkeolog muda, juga kepada umat Sudharma yang ada di seluruh Indonesia tentang tinggalan yang ada di lereng barat Gunung Lawu ini. Baik, semoga sahabat arkeolog muda dan umat Hindu Sudharma yang berada di Indonesia, baik yang ada di pedalaman, yang ada di perkotaan, mudah-mudahan bisa diterima penyampaian saya ini walaupun jauh dari kata sempurna dan masih banyak juga interpretasi yang terjadi. Kalau pesan-pesan dari Candi Ceto dan Candi Sukuh ini merupakan salah satu bentuk ya hasil kebudayaan manusia masa lalu yang perlu dipertahankan, perlu dilestarikan, dan perlu dipelajari lebih lanjut nilai-nilai apa yang sebisanya kita bisa refleksi untuk kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Begitu Mbak Nur, demikian dari saya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan bisa diterima. Baik, terima kasih untuk arkeolog muda kita yang sangat hebat dan luar biasa ini, Heri Purwanto, yang saat ini sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Hindu Indonesia. Di Universitas Hindu Negeri. Oh iya. Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo Denpasar. Oh iya, mohon maaf ya. Sekarang sudah berganti nama dengan Bagus Sugriwa. Ya, berganti nama. Sekarang sudah semester berapa ini? Sekarang udah menginjak semester 3 akhir, mudah-mudahan semester 4 sudah mengurangi beban, setidaknya sudah lulus lah, nanti bisa menyusul Mbak Nur, ada titelnya magister. Iya, kalau boleh tahu nanti mau membahas tesis tentang apa nih? Tentang Candi Sukuh Ceto atau lereng barat Gunung Lawu lagi kah? Lagi Candi Sukuh. Karena memang tidak habis kalau kita ulas. Sebetulnya, nah, yang akan saya sampaikan di ulasan atau tesis saya nanti sebenarnya begini, ahli-ahli arkeologi dari pandangan saya, mudah-mudahan keliru.
dari sampai penelitian saat ini mungkin ahli-ahli arkeologi itu kan kalau masa Hindu-Buddha itu kan banyak kan tinggalan arkeologi yang nafasnya Hindu. Kemudian itu hasil dari peradaban Hindu. Namun dalam meneliti, dalam mengkaji, nampaknya sangat jarang atau bahkan tidak ada terkait dengan bagaimana konsep teologi Hindu atau filsafat Hindu untuk menjelaskan keberadaan tinggalan arkeologi itu. Padahal arkeologi tinggalan candi-candi itu dibangun dan dirikan ya untuk agama Hindu, untuk keperluan masyarakat Hindu. Jadi nuansa Hindu dan seharusnya untuk mengkaji itu ya harus dari seperangkat teori dan pendekatan ilmu agama Hindu juga. Nah, supaya match seperti itu. Itu sih sebenarnya mudah-mudahan pendapat saya ini salah ya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang juga mempunyai basic terkait dengan agama Hindu yang disebut dengan, kalau program studi saya dengan disebut Brahma Widya, yang sudah mendalami yang untuk mengkaji objek candi-candi Hindu dengan pendekatan juga seperangkat teori agama Hindu. Begitu Mbak Nur. Oh, luar biasa sekali ini. Sudah ganteng, keren, tapi sayangnya sudah nggak jomblo lagi ya. Baiklah kalau begitu Heri, terima kasih banyak sudah mampir di Sang Arkeolog Muda. Heri ini merupakan tamu pertama di YouTube-nya Sang Arkeolog Muda loh. Waduh, sangat. Ini sebenarnya gugup juga ya. Gugup juga, terus kalau teman-teman lihat Mbak Nur ini kayaknya sudah melalang buana, akhir-akhir ini juga masuk pertelevisian nasional juga ya. Jadi saya juga gugup sebenarnya. Aduh, ini adek. Baik, kalau begitu terima kasih ya Heri. Nanti kita sambung lagi teman-teman di minggu depan. Kalau teman-teman mau membahas apa itu bisa request kita mau membahas apa. Intinya di channel YouTube ini kita akan membahas tentang tinggalan arkeologi yang berlatar belakang agama Hindu. Nanti juga akan kita sisipin dengan tinggalan arkeologi dari berbagai latar belakang kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa arkeologi itu dibagi ke dalam 4 babak, di mana itu ada prasejarah, ada masa klasik, ada masa Islam, dan juga ada masa kolonial. Yang akan kita bahas dalam channel ini terlebih dahulu adalah tinggalan arkeologi dengan latar belakang agama Hindu dan Buddha, yaitu pada masa klasik, karena ada banyak sekali sebaran candi-candi yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, kalau gitu terima kasih Heri Purwanto, kita para Mas Santi, kita ucapkan para Mas Santi bersama-sama.